Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hengki, Pak Bernardus, dan Bapak Ibu sekalian. Saya di sini sekaligus juga memperkenalkan juga mungkin sebagai anak bungsunya Pertamina, ini juga harus coba digaungkan kembali bahwa dulu itu kita dikenal sebagai Pertamina Power Indonesia. Nah saat ini kita sudah coba rebrand, public brand kita gunakan dengan Pertamina New and Renewable Energy karena memang kita dimandatkan untuk bisa jadi masa depan bisnisnya Pertamina. Saya boleh pakai clicker aja. Kalau tadi Pak Bernardus bilang ada love and hate relationship antara nikel sama transisi energi ya Pak. Nah kalau di kita nih Pak, kehadiran kita nih antara diharapkan sama tidak Pak. Karena sebenarnya bisnisnya Pertamina itu masih mostly tentang bisnis gasoline ya Pak ya dan segala macam. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti izin koreksi saya kalau salah Pak Hengki. Karena ini ada guru saya di sini. Jadi kita sudah mulai menerapkan yang namanya dual growth strategy. Di mana di setiap RKAP kita atau rencana kerja perusahaan kita itu selalu disisipkan yang namanya dekarbonisasi. Di mana dekarbonisasi itu masuk ke dalam programnya sustainability di Pertamina yang mewajibkan kita semua untuk melakukan program yang fokus pada penurunan emisi karbon. Jadi salah satunya mungkin sebagai contoh yang tadi disampaikan juga itu kita coba menginisiasi IDX Karbon, itu kita bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, OJK dan lain-lain gitu ya dengan IDX untuk bisa berkomitmen terhadap penurunan emisi tersebut. Ini kita bisa lihat di layar ada legacy kita sama low carbon bisnis kita. Yang tadi kita bilang bahwa ada dua growth strategi karena memang secara umum kita bisa lihat bahwa transisi energi itu beyond electricity ya kalau kita bisa bilang saat ini. Karena kalau konsep sosialisasi dan edukasi biasanya kalau saya pergi ke kampus gitu ya atau saya pergi ke beberapa forum, saya selalu tanya ada beberapa topik gitu ya, bagaimana tanggapan Anda tentang transisi energi dan segala macam itu masih sebatas tentang bicara perubahan dari mobil yang combustion engine itu pindah ke mobil listrik. Padahal sebenarnya itu beyond dari situ karena kalau melihat dari ekosistem yang ada, kita justru seharusnya Pertamina bisa jadi garda terdepan di tempatnya Kilang, di tempatnya Pak Hengki, itu salah satu yang akan juga mensupport besar-besaran bagaimana biofuel itu ke depan bisa menjadi salah satu tonggak utama transformasi energi di Indonesia. Mungkin yang berikutnya saya bisa cerita ini yang tadi pembagiannya, edukasi di internal kami juga masih terus berjalan bahwa kita tuh udah ada di 6 subholding, salah satunya adalah kami di bidang power and new and renewable energy. Jadi ada dari mulai hulu, kilang, Patraniaga sampai ke international shipping tadi Pak Eka ya. Jadi bisnis kita mostly beragam. Di sini yang bisa kita kenalkan anak usaha kita ada Jawa 1 Power, ada Pertamina Geothermal Energy yang sudah TBK, ada Jawa 1 Regas itu floating storage, ada IBC untuk Baterai Corporation, sama yang terakhir kemarin waktu bulan Juni kita sudah berhasil closing transactions untuk akuisisi salah satu perusahaan renewable energy di Filipina 20%. Ini kinerja kita tahun lalu, kita cepat aja kalau ini. Mungkin yang bisa kita cerita tentang geothermal energi, ini salah satu backbone utama menurut saya pribadi dan mungkin ada beberapa kawan-kawan yang bisa menjadi masa depan energi bersih di Indonesia. Karena apa? Sebetulnya memang biaya awal untuk geothermal ini mungkin investasinya besar ya, tapi kalau secara intermittency ini 24 hours dia non-intermittent, dia bisa nyala terus dan segala macam. Ini bisa jadi backbone yang kita harapkan. Karena apa? Indonesia is a ring of fire dari Sumatera sampai Cik. Jadi kita adalah
negara cincin api gitu ya, yang bisa kita maksimalkan untuk bisa geothermal itu menjadi basis energi di masa depan. Salah satunya lagi kita mungkin bisa bicara yang Jawa 1 Power. Ini gas to power. Ini mungkin kita bicaranya clean energy ya. Jadi yang mungkin kita akan bicara ini kapasitasnya yang besar, 1,8 gigawatt itu masuk ke Jawa Bali. Jadi kita bicara tidak hanya tentang penyampaian pemanfaatan energi untuk industri, tapi ini juga kita sampai ke masyarakat. Ini bekerja sama juga dengan PLN karena masuk jaringannya PLN. Lalu yang City Core itu yang tadi saya bilang kita sudah berhasil akuisisi 20% karena kita melihat bahwa opportunity di Manila itu menarik karena di sana sudah mulai berbasis pada market ya untuk penjualan electricity-nya. Ini area kita yang saya mau cerita lebih detailnya mungkin yang karbon ini tadi menyambung cerita Pak Hengki di mana sebetulnya kita harus sepakat bahwa setiap hal itu kalau itu regulated pasti itu jalan. Karena kalau nggak regulated sekarang semuanya voluntary base itu kita jadinya juga yang mau beli juga voluntary antara ikhlas sama kepaksa jadi beda-beda tipis gitu ya. Dan harganya voluntary itu juga nggak terlalu menarik. Yang persis yang tadi dibilang bahwa ketika IDX buka, ketika international market juga buka, itu yang beli juga masih voluntary gitu ya, mungkin volunteer aja, beli aja gitu, yang penting ada. Dan buktinya itu tidak mencapai targetnya, pertama kali dibuka hanya 50.000. Plus yang saya mau cerita itu kita masih berbasis technological base, belum yang masuk ke NBS-nya. Natural base itu sebenarnya kita punya potensi besar di Indonesia karena kita udah kayak Brazil ya, punya Amazon dan lain-lain. Seharusnya kita bisa masuk ke NBS yang sebagai salah satu fundamental karbon ke depannya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di karbon. Jadi yang sekarang available, melaporkan juga Pak Hengki, kita sudah tinggal 1000-an lagi ton COE. Karena kita jualan kemana-mana Pak, yang penting kita mencapai target sebagai sales. Tapi itu jualannya, ini kembali lagi saya sangat sepakat dengan formula dari guru saya Pak Hengki, di mana semua tuh harus ada additionality-nya, jadi harus ada regulated-nya, harus ada kebijakannya yang mengatur. Karena apa? Kita mekanisme untuk bisa mengeluarkan barang kita yang ada di karbon di perusahaan kita itu dari macam-macam mekanisme. Jadi dari ada auction, ada reguler sampai ke marketplace. Bayangin kita sekarang sampai ke marketplace itu masuk di My Pertamina aplikasi, itu teman-teman sudah bisa nge-redeem karbon. Tapi apa yang diharapkan? Itu kecil. Karena ton COE-nya itu enggak sampai ke target yang mungkin di atas 10.000, di atas 100.000 gitu ya. Yang kita harapkan tuh sebetulnya adalah pembelian secara masif gitu ya. Kalau misalkan itu di marketplace. Sekarang kita juga lagi menggalakkan yang namanya carbon neutral event. Jadi ada event-event di seluruh Pertamina itu sudah diwajibkan dari holding, sempat ada suratnya. Setiap event di Pertamina itu harus berkontribusi terhadap carbon neutral event. Mungkin nanti izin juga Pak Riza ini di di event-event lain nanti mungkin dibantu sama Pak Riza, bisa kita jualan juga karena sebetulnya kita masih banyak barang yang existing gitu ya. Mungkin di teman-teman PLN juga dan segala macam. Bahkan saya sempat diskusi izin sama Pak Diki, waktunya Pak. Oh bisa, satu menit lagi ya. Sedikit cerita, saya pernah sempat cerita sama teman-teman PLN. Teman-teman PLN itu lebih menguntungkan Pak Hengki mendapatkan jualan dari sertifikat renewables-nya mereka Pak. Lebih menguntungkan. Jadi mereka mendapatkan sekitar 200 miliar rupiah dibandingkan karbon yang tidak sampai ke angka seperti itu. Nah ini mungkin kan mekanismenya yang regulated karbon tadi harus segera dilaksanakan. Ini mungkin hidrogen, jadi sedikit cerita juga hidrogen di tempat salah satunya di Kilang yang mungkin sedang dalam pembahasan Pak Eki, itu di Pelaju, kedepannya kita akan coba mengenerate di sana kerjasama dengan Kilang karena kita juga melihat bahwa ada potensi untuk pengembangan hidrogen di
beberapa lokasi operasi Indonesia. Ini yang terakhir, ini adalah salah satu, mohon izin 50 detik aja Pak, karena ini sambil jualan juga. Jadi kita kerjasama sama Sirek itu integrated sebetulnya, kita kerjasama dengan Longgi. Jadi Bapak Ibu, Longgi itu salah satu produsen terbesar fotovoltaik ya, solar PV yang dari China. Kita sudah mulai membangun pabrik di Cikarang dan akan running nanti di Desember. Itu produksinya kita nanti akan juga kerjasama untuk supply domestic market. Jadi nanti mungkin yang ekspor listrik ke Singapura itu PLTS-nya harus menggunakan yang produksi-produksi dalam negeri. Kemarin PLN sama Trina, kita sama Longgi, kita akan bareng-bareng lah membangun ekosistem karena menurut saya transisi energi nggak akan tercapai kalau kita berkompetisi. Yang ada itu harus kolaborasi. Terima kasih Bapak, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.